Bismillahirrahmanirrahim. Teng 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 terereng ukti. Assalamualaikum ya akhi ya ukti. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wassalamu'alaikum liman taballura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana serta hadirin Dan hadirat. pecinta Saril Quran sebangsa, sedaerah dan setanah air. Tanah air putih tak kulupakan, kan ku kenang selama hidupku. Alvin Toffler dalam bukunya The Future Sun and the Dread Wave, beliau menyatakan era milenium merupakan era institutional change, yaitu era menjamurnya berbagai media komunikasi. Konsekuensinya, pada suatu sisi melahirkan nilai-nilai positif, namun di sisi lain apalagi evolution melahirkan disease of adaptation, penyakit adaptasi, penerimaan terhadap unsur-unsur asing tanpa mempertimbangkan baik atau buruknya. Ketika orang barat judi, remaja dan pemuda kita terlena dengan gaplek dan remi. Ketika orang barat terlena dengan minuman-minuman keras, remaja dan pemuda kita terlena dengan budaya mabuk-mabukan, tengah whisky, brandy, bahkan yang paling besar dan mendasar, penyakit adaptasi ini melahirkan Demoralisasi. dan destitualisasi. Akibatnya manusia hidup bebas, Ringas. ganas, bahkan lebih ganas dari binatang buas. Disinilah pentingnya kepribadian positif, khususnya sebagai seorang muslim. Maka pada kesempatan ini kita akan membicarakan tentang remaja dan pemuda sebagai aset masa depan bangsa. Dengan rujukan Al-Quran surah Al-Anfal ayat 24 sampai 25 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasul إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبوا من الذين ظلموا منكم خاصة
wa'lamu anna Allah syadidul iqab. Yang artinya, aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut asmamu ya Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul. Apabila Rasul menyuruh kamu kepada sesuatu yang memberikan kehidupan kepada kamu, dan ketahuilah bahwa Allah membatasi antara manusia dengan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Dan peliharalah dirimu daripada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang zalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaannya. Quran Surah Al-Anfal ayat 24 dan 25. Hadirin dan hadirat pecinta Sharhil Quran. Hadirin dan hadirat. Berdasarkan firman Allah di atas, dapatlah difahami dalam membangun remaja dan pemuda hendaknya dapat membatasi antara dirinya dengan hatinya. Namun, seperti apakah membatasi antara manusia dengan hatinya? Al-Samarkandi di dalam tafsirnya Al-Bar'ulum menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan yahulu bain al-mar'i wal qalbi adalah membatasi antara orang mukmin dengan kemaksiatannya dan mengarahkannya dan mendekatkannya dengan api neraka, serta membatasi antara orang kafir dengan ketaatannya dan mendapatkannya dengan surga. Hadirin, bahwa penjelasan di atas bahwa seorang yang beriman bisa saja terjerumus ke dalam api neraka jika tidak dapat mengontrol hatinya dari kemaksiatan. Akan tetapi perlu dipahami bersama bahwa arahan berpikir ayat di atas bukan saja menjurus pada ekstremisme Islam, sehingga seringkali menafikan civil society yang harus terus dibangun. Lebih detail di dalam ayat selanjutnya, Profesor Dr. Muhammad Quraisyah dalam tafsir Al-Misbah menyebutkan, sendi-sendi bangunan masyarakat akan melemah jika kontrol sosial melemah. Akibat kesalahan tidak menimpa bagi yang bersalah. Tabrakan tidak terjadi akibat kedua pengendara. Bisa saja yang bersalah hanya seorang, tapi dapat beruntun menimpa sekian banyak kendaraan. Tuntunan Allah dan Rasulnya telah disyariatkan sedemikian rupa oleh Allah yang mengetahui kemasalahan, kebutuhan sekaligus kecenderungan mereka. Apabila ada yang melanggarnya, akan timbul kekerjaan dan akan lain instabilitas yang mengakibatkan anggota masyarakat yang taat maupun durhaka ditimpa krisis. Karena itu ayat ini berpesan, buatlah perisai antara diri Anda dengan ujian dan bencana dan melihara hubungan harmonis dengannya. Laksanakanlah tuntunannya dan anjurkan pula orang lain berbuat kebaikan. Sungguhnya kalau tidak kita akan ditimpa bencana. Dalam konteks ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan
jika di antara kalian ada yang melakukan kedurhakaan, sedang ada anggota yang dapat menegur atau menghalang, tapi dia tidak melakukannya, maka Allah akan menimpa bencana bagi mereka. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dalam menemukan remaja dan pemuda hendaknya yang sejati di tengah hiruk pikuk kemaksiatan yang dapat menjerumuskan kita ke lembah kenistaan, maka kita harus menemukan metode yang efektif dalam mengaruhnya. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan dan memerintahkan dalam surah Ar-Rum ayat 60 yang berbunyi, Fasbir innallahi haqqa wa la taghfannaka alladhina zalama yuqinun. maka bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah itu adalah benar, dan sekali-kali janganlah orang yang tidak meyakini kebenaran ayat-ayat Allah itu menggelisahkan kamu. Quran surah Ar-Rum ayat 60. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, berdasarkan firman Allah di atas terdapat kata kunci dan perintah. Adapun kata kunci perintah adalah fasbir, yang berarti bersabarlah. Dan dalam hal ini Abdurrahman bin Nasir al-Suudi menafsirkan kata di atas dengan sebutan bersabarlah terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah dan terhadap apa yang dipanjatkan kepada Allah, meskipun di antara kalian ada yang membangkang. Kaum muslimin rahimakumullah, akhirnya dapat kita simpulkan, jika kita sudah ikhtiar, remaja dan pemuda kita akan menjadi tumpuan dan cita-cita bangsa kita. Amin ya robbal alamin. Dan pada akhirnya, Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Burung irian, sebelum kita tutup, marilah kita bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Buah durian, buah mengkudu, cukup sekian dan thank you. Unsur maqala wala tanjur maqala. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.